Selamat sore Pak Ganjar. Apa kabar Jawa Selamat sore, Tengah Pak Mbak Titi. Ganjar? Ya, kabarnya tidak terlalu bagus. Hmm, Jadi saya mesti bekerja keras untuk bersama-sama kawan-kawan Bupati Wali Kota menangani ini. Tidak terlalu bagus itu seperti apa kondisinya Pak Ganjar? Ya, karena beberapa komplain tiap hari muncul, apakah dari masyarakat, dari rumah sakit, begitu ya. Yang Mhm, intinya kalau rumah sakit pasti problemnya Pak Ganjar, ini ada penambahan kasus. Kami mhm. agak kesulitan mencari oksigen, ada kesulitan mencari penambahan bed. Maka itu yang muncul beberapa dari rumah sakit. Kalau dari masyarakat, Pak Ganjar, saya butuh ambulan, Pak Ganjar, kami butuh tempat isolasi, Pak Ganjar, tetangga saya ini positif, bagaimana? Itu sebenarnya teriakan yang sebenarnya cukup dan saya Oke. kira teriakan ini sudah terdengar oleh presiden, maka statement presiden tadi bagus sekali. Mhm, Apakah seminggu, apakah 2 minggu akan dilakukan sebuah tindakan apapun namanya, saya kira tindakan darurat yang akan diambil kami mendukung penuh. Maka kemarin saya keluarkan instruksi untuk melakukan lockdown di RT-RT yang masuk zona merah. Meskipun tentu saja kami mesti sosialisasikan dan perintahkan pada kawan-kawan bupati untuk mempercepat. Karena yang merasa, masa perlu sih RT-nya di lockdown gitu. Karena saya barusan dari Sukoharjo, gara-gara acara persiapan kondangan, terus mhm. kemudian biasanya ada tradisi ibu-ibu membantu memasak begitu ya, istilahnya rewang begitu. Nah itu ternyata 46 Mbak tertular semuanya, maka Oke. satu RT di lockdown. Jadi Mhm, mhm. kondisi ini contoh konkret yang kita Ya. tidak bisa main-main, maka saya dukung penuh apa yang akan disampaikan oleh Presiden dan pemanasannya kemarin sudah rapat 2 kali dengan Pak Mhm, Luhut itu. mhm. Nah kemarin kan sudah rapat dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal PPKM darurat. Sebenarnya apa yang menjadi bahasan dan apa yang menjadi strategi terkait dengan PPKM darurat? Ini kan sudah berubah lagi. Kemarin penebalan PPKM, sekarang PPKM darurat. Apa yang beda Pak Ganjar? Ada improvement-improvement yang dilakukan oleh pemerintah termasuk arahan dari pusat. Memang secara detail kemarin belum disampaikan, hanya beberapa indikator tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden sepintas dalam pidato di Kadin itu kemarin disampaikan oleh Pak Luhut. Jadi diberikan gambar-gambar, cerita-cerita kondisi peningkatan yang sangat eksponensial dan Mhm, bagaimana kondisi ekonomi perbandingan beberapa negara dan pengalaman negara-negara itu melakukan sebuah tindakan. ya. Dan tentu saja ada 2, penebalan dari sisi pencegahan yang kita lakukan untuk melakukan tindakan lebih keras, dan sisi hilirnya adalah merespon Mhm, bagaimana Yankes, bagaimana Nakes, dan bagaimana Alkes, 3 kes ini yang mesti dibereskan untuk mhm. kita merespon semuanya secara Oke. komprehensif. Begitu, Mbak. Nah, jadi bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerjemahkan PPKM darurat ini secara nanti akan diberlakukan kepada masyarakat Jawa Tengah? Ya, kalau kami pemanasannya saya katakan tadi, RT yang kami ukur, kalau ketentuan yang sudah ada itu kira-kira kami hitung ya, ketentuan dari pusat yang ada itu kami ya kira-kira ada 105 kurang lebih Oke. RT yang zona merah. Tapi kalau hitung-hitungan dengan indikator epidemiologis kami itu ada 7.666. Mhm, Dan itu bertambah Mbak karena beberapa waktu yang lalu masih berada pada angka 5.000 sekian, terus kemudian naik, kok mhm, naiknya sekitar 1.000. Berarti ini sesuatu yang menurut saya serius. Tadi kami habis diskusi dengan Pak Diki ya, dari Australia, dia sampaikan saja pengalaman Australia itu begitu ada indikasi 2 saja, mhm, orang terpapar lockdownnya 3 hari gitu ya. Jadi mhm. artinya kita mesti belajar itu karena rumah sakit penuh, nakes sudah capek, kami hampir tiap hari nengok rumah sakit. Kami melihat ekspresi kawan-kawan nakes ini memang sudah capek pol-polan begitu ya. Iya, Maka iya pasti. tindakan kita juga harus pol-polan. Maka inilah yang kita sosialisasikan, kami mohon dukungan kelompok masyarakat yang ada, tokoh agama, tokoh Mhm. masyarakat untuk yuk kita bareng-bareng, ya seperti kalau saya ini di rumah saja, dan kami siapkanlah kalau memang harus work from home 100%, untuk ASN juga kami siapkan, sampai ini sudah 75%. Oke, Jawa Tengah siap PPKM darurat dari sisi Pemprov? Apapun yang terjadi harus siap, maka kami membuat Oke. beberapa antisipasi seperti oksigen, Mhm, tenda-tenda darurat, rumah sakit darurat, sudah kita mulai bikin Mbak beberapa kabupaten kota, Semarang, Kendal, Solo tadi saya cek, terus kemudian Banyumas sudah dilaporkan, kita tinggal dorong kawan-kawan kabupaten kota yang lain untuk bicara dan kami minta 8% dari DAU anggarannya
belanjakan secepatnya begitu. Oke, Pemprov Jawa Tengah siap PPKM darurat, tapi masyarakatnya sudah siapkah untuk nanti mengikuti PPKM darurat jika diberlakukan? Terbelah, Mbak Sidi, terbelah. Masyarakatnya ada yang mengatakan bahwa iya Pak, ini udah berat Pak, kita mesti tindakan keras itu, tegas itu mesti dilakukan dan kami mendukung. Itu satu suara. Suara yang lain, kenapa harus pada repot-repot semuanya gitu. Kita tenang-tenang saja, ini seperti flu saja kok, karena negara tetangga kemarin ada yang menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Indonesia bahwa akan diperlakukan seperti flu biasa. Iya, tapi kan prakondisinya beda dong gitu. Maka kami mengedukasi terus-menerus Mbak kepada masyarakat, dan ketika kemudian kami mengedukasi makin naik, harapan saya masyarakat menjadi paham bahwa keinginannya akan menuju pada tindakan yang lebih tegas lagi. Maka mudah-mudahan sampai dengan tanggal 3 nanti insya Allah kita sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita eksekusi, sehingga siap atau tidak siap, masyarakat harus siap. Mudah-mudahan dengan pemberitaan dari Kompas TV ini masyarakat bisa mendengar semuanya. Baik, 3 Juli 2021 siap tidak siap maka PPKM darurat akan langsung diberlakukan di Jawa Tengah. Sanksi apakah juga akan disiapkan? Karena tadi disebutkan Pak Ganjar siap nggak siap, semua harus siap PPKM darurat. Ya tentu saja ada beberapa yang sudah menerapkan sanksi, sudah banyak banget Mbak. Mudah-mudahan di dalam guidance nanti yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga akan diimprove lagi sanksi yang ada, sehingga masyarakat akan bisa taat. Sebenarnya bukan sanksinya sih ya, bagaimana deterrent efek kita membuat jera dan kemudian masyarakat taat, itu jauh lebih penting. Maka kawan-kawan sosiolog, psikolog memberikan PR kepada saya setidaknya untuk Pak Ganjar fair dong, mesti sosialisnya juga bagus, pelayanan juga bagus, sehingga tidak hanya menghukum-hukum saja begitu. Bicara soal dampak juga, dampak pasti akan juga berdampak secara ekonomi. Apakah ada insentif yang disiapkan kepada mereka yang bekerja di sektor informal, pariwisata, UMKM? Oh iya Mbak, harus disiapkan. Kalau memang itu yang akan dilakukan dan menjadi pilihan, mesti didorong. Sebenarnya selama ini kan insentif juga sudah diberikan kan, sudah disampaikan. Dan memang situasinya lagi tidak mudah. Maka kemudian kita melakukan improvement, mana yang bisa kita kerjakan dari rumah dan itu bisa menghasilkan rezeki, ya kita bantu. Umpama menjadi digital, umpama kemudian saling menolong, umpama kemudian ya kita kasih bantuan-bantuan dari pemerintah. Dan itu masih berjalan terus kok bantuan dari pemerintah itu. Baik. Pak Ganjar, Kudus sempat menjadi epicenter penularan COVID-19. Saat ini kami dapat informasi katanya angka kasus aktif sudah turun. Betul demikian Pak Ganjar? Iya, betul. Jadi Pak Kapolda, Pak Pangdam Jawa Tengah ini dua sejoli ini rajin banget Mbak. Maka dilakukan tindakan-tindakan yang khusus. Bahkan kami juga berkantor di sana mendampingi, harus ada beberapa SOP yang memang kemarin diperbaiki. Alhamdulillah Pemkot, masyarakat Pemkab dan masyarakat Kudus sangat membantu ini. Maka hasilnya Mbak, dari kasus baru ya kemarin yang tertinggi Kendal 114, terus 144, Kudus bisa turun yang kemarin biasa di atas 200 sekarang 143, kemudian Sragen, Kota Semarang, baru Kebumen. Namun demikian kalau kita melihat kasus aktif tertingginya itu memang masih Kudus 1.585. Terus Kota Semarang, baru Kendal, Kebumen, Sragen. Tapi kalau lihat pergerakannya, Kudus grafiknya sudah mulai pelan-pelan tiap minggu menurun. Apa strategi di Kudus ini sebenarnya Pak Ganjar? Bisakah diterapkan di wilayah lain yang masih zona merah di Jawa Tengah? Iya Mbak Cindy, ini pertanyaan bagus sekali. Kemarin memang tindakannya ada upaya paksa. Maka pada saat banyak kemarin isolasi mandiri di rumah, kemudian kontrolnya buruk, kami paksa untuk kawan-kawan yang isolasi di rumah itu untuk pindah ke isolasi terpusat, dan ketika Kudus belum siap, kami siapkan di Boyolali, di Asrama Haji Donohudan. Kami diprotes keras, Pak Ganjar ini sadis gitu. Bahkan ada seorang dokter juga menyampaikan, sampai itu sama gubernur, nggak boleh cara-cara seperti ini. Kami nggak peduli, kami harus paksa. Dan apa yang terjadi ada risikonya memang. Risikonya ada gesekan sosial, risikonya kami mesti menyiapkan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah akhirnya Pemkab Kudus juga membuat isolasi terpusat. Pak Ganjar kami punya ini Pak, dan ini masih kosong. Ya Anda lakukan, Anda masukkan ke situ. Maka kemudian replikasinya Mbak, setiap kabupaten kota kita minta ada tempat isolasi terpusat.
sehingga mereka yang dengan gejala-gejala ringan atau OTG bisa diisolasi di situ. Sehingga rumah sakit itu hanya menangani pasien yang berat atau yang sudah kritis. Sehingga pada posisi seperti itu kita bisa memanage situasi yang ada di rumah sakit dan kita bisa coba kendalikan secara bersama-sama begitu. Baik, PR-nya tentu masih di zona merah yang ada di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Kemarin kan ada 25 daerah kabupaten kota di Jawa Tengah yang masih masuk zona merah. Sehingga ada 7.000 RT yang harus di lockdown. Jadi apa yang kemudian akan dilakukan untuk menghadapi 25 wilayah zona merah selain lockdown RT tapi juga menjawab teriakan-teriakan masyarakat tadi yang disebutkan Pak Ganjar di awal soal tenaga kesehatan, soal oksigen ambulans? Ketegasan dari sisi hulu. Maka kalau kemudian tidak pakai masker ada dua. Beberapa daerah sudah punya perda, bahkan sudah mengeluarkan sanksi seperti yang terjadi di Banyumas, denda. Kalau kemudian kerumunan tidak bisa dikendalikan, saya minta bubarkan. Polri sudah sepakat, TNI sudah sepakat. Orang punya hajatan nggak bisa diatur, bubarkan. Dan itu sudah kita lakukan, Mbak. Terus kemudian semua kegiatan-kegiatan yang berkerumun saya minta kurangi dulu. Anda ikuti aturan dengan tertib atau kami bubarkan. Rumah sakit sudah penuh dan rumah-rumah makan yang biasanya dipakai untuk mereka dine-in begitu, kita minta untuk mulai take away. Inilah cara-cara yang hari ini mesti kita dorong. Mungkin jam buka untuk kegiatan malam hari mulai dibatasi, yang kemarin sih wacananya akan sampai jam 5 sore. Saya kira ini gerakan yang akan didesakkan makin bagus, tapi kami punya PR, Mbak, untuk menyiapkan tadi yang ada di rumah sakit, baik rumah sakitnya sendiri, bednya, nakesnya, alkesnya, obat-obatannya, ya, agar kemudian para nakes kita menjadi bebannya mesti agak lebih ringan agar kita bisa membantu, meskipun tentu dalam waktu pendek ini tidak mungkin. Mereka masih bekerja sangat-sangat keras. Pak Ganjar, saya mengambil contoh di Sleman, ada 222 tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 sampai mereka harus dirawat. Padahal kasus COVID juga belum turun. Bagaimana kita bisa membantu tenaga kesehatan untuk bisa menangani pandemi COVID-19, utamanya di Jawa Tengah, belum lagi ada masalah kekurangan oksigen. Tentu kalau kita berharap PPKM darurat yang baru berlaku 3 Juli 2021 tidak bisa semudah atau secepat itu membalikan kondisi. Ya, yang pertama untuk dokter kami komunikasi dengan ID, dengan fakultas kedokteran yang ada sehingga bisa dibantu. Yang kedua pakai telemedicine, dan ada 2 kelompok organisasi alumni yang kita dorong, fakultas kedokteran dari alumni IKA Undip sama Kagama kedokteran yang sekarang siap untuk membantu. Maka dengan telemedicine ini kita harapkan nanti kita akan berbagi kepada rumah sakit dan sekarang sedang kita siapkan mereka untuk bisa membantu. Karena rumah sakit saya di Klaten kemarin begitu, Mbak. Banyak yang terpapar nakesnya, kemudian direkturnya, Pak kami nggak bisa tolong carikan dokter penyakit dalam. Nggak ada, Bu, udah telemedicine dulu. Ini dokternya saya kasih. Nanti kalau butuh visitor, kita kirimkan ke sana. 2, perawat dengan PPNI termasuk akademi sekolah tinggi perawat. Nah inilah yang kemudian kita sampaikan. Caranya 2, mereka kita hire menjadi relawan langsung menangani COVID, tapi biasanya Mbak orang tuanya suka nggak setuju, maka orang tuanya kita ajak bicara. Yang kedua, mereka menangani yang non-COVID, sehingga yang sudah berpengalaman di rumah sakit digeser ke COVID. Dan oksigen kita dibantu oleh Jabar dan Jatim karena produksi mereka tinggi, termasuk mengambil isotank yang ada di Morowali dikirim dengan kapal, mudah-mudahan nanti bisa segera tiba, akan ditaruh di Tangerang, nanti dari Tangerang akan dideliver ke Jawa Tengah. Baik, mudah-mudahan permasalahan itu bisa teratasi dan 3 Juli 2021 siap atau tidak siap, Jawa Tengah akan memberlakukan dan juga di Pulau Jawa dan Bali terkait dengan PPKM darurat, masyarakat juga harus siap ya Pak Ganjar, sanksi sudah disiapkan. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.